Shalom saudari, kita ketemu lagi di minggu yang diberkati Tuhan untuk mendengar tuntunan Tuhan yang saya percaya akan menjadikan kita orang-orang yang luar biasa, menjadikan kita hidup di dalam kemenangan. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Yuk, sebelumnya kita buka dengan doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun, memimpin kehidupan kami dari kemenangan pada kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Sebab itu hari ini berfirmanlah buat semua anak-anak Tuhan biar mengerti dan diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Baik, kita mulai aja. Apa pesan Tuhan buat kita di minggu ini yang saya percaya pasti sangat memberkati. Nah, saudara-saudari, bahasa Tuhan minggu ini simple. Karena kalau nggak simple, kita nggak bisa lakukan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menuntut kita pada hal yang simple. Nah, saudara-saudari, tahukah Anda bahwa hasil akhir sesuatu tergantung daripada pilihan prioritas kita. Ya, kita punya segala sesuatu yang baik, tapi ketika kita nggak tahu prioritasnya, itu hasilnya akan berbeda, saudari. Dan di dalam kehidupan rohani kita, kehidupan orang percaya, kita memiliki 3 hal yang kita miliki dan harus kita tempatkan pada prioritasnya, pada urutan yang tepat artinya. Pertama adalah fakta, fact. Yang kedua adalah iman, faith. Setiap orang percaya punya iman. Ini semua buat orang percaya, saudara. Dan kemudian yang ketiga adalah feeling. Ya, orang percaya dan bukan percaya mempunyai perasaan. Oke? Nah, saudari, ini saya tempatkan di satu sisi karena orang percaya dan tidak orang percaya ada fakta dan ada perasaan, tetapi iman hanya ada pada orang percaya, saudari. Ya. Nah, kemudian di mana sih posisi mereka seharusnya? Nah, sayangnya sebagian besar orang percaya ya memberikan perasaan ataupun feeling menjadi pemimpin mereka, prioritas mereka, ataupun yang memimpin mereka, karena yang menjadi prioritas itulah yang memimpin mereka perasaan. Nah, ini nggak boleh terjadi. Anda sudah tahu, tetapi kita tahu seringkali kita dipimpin oleh perasaan, emosi kita meledak, lalu kita biarkan perasaan mengambil keputusan kita. Aduh, perasaan saya sayang sama orang itu, saya itu orang luar biasa hebat. Lalu kita ambil keputusan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan firman. Akhirnya kita melihat hasil yang mengecewakan, saudara. Ya, kan? Dan Alkitab saya bilang bahwa dalam Yeremia 17 ayat 9, hati, yaitu di mana perasaan ada, itu lebih licik dari segala sesuatu. Bukan dikatakan maksudnya hati kita licik, tetapi artinya begini, perasaan Anda paling mudah dimanipulasi. Karena kelicikan ini arti dimanipulasi. Contoh manipulasi adalah begini, saudara-saudari. Kalau Anda misalkan memiliki kenangan di masa lalu pada suatu tempat, ya, misalkan saya pernah memiliki pengalaman yang gak enak di rumah sakit gitu ya, rumah sakit, dan itu memori saya ingat karena begitu lama di rumah sakit ya. Tadi saya ingat setiap saya masuk rumah sakit dengan yang mirip apapun dari rumah sakit, saudara. Kalau saya ke ICU, langsung perasaan saya nggak nyaman. Padahal kadang saya hanya sekedar melayani, tetapi perasaan saya katakan perasaan, bukan iman ya, perasaan saya merasa nggak nyaman. Nah, ini yang disebut manipulatif. Padahal nggak ada apa-apa. Kalau dulu mungkin saya ada sesuatu berhubungan, karena salah satu family saya ada di ICU, jadi saya merasa juga tertekan perasaannya. Tapi sekarang ketika saya datang ke rumah sakit ngelayanin orang, ada hal yang perasaan bukan faith-nya, bukan imannya, itu dipengaruhi oleh memori masa lalu. Ini yang saya katakan manipulatif. Dan banyak hal lagi yang lain. Ya, kita nggak akan detail ke situ. Coba Anda renungkan bagaimana Anda sendiri tahu perasaan Anda kadang manipulatif. Perasaan itu juga kadang-kadang memanipulatif. Misalkan, kadang seringkali kita menilai berdasarkan perasaan, rasa suka, rasa enggak, gitu saudara ya. Kalau kita, aduh saya suka sama orang ini, maka kita kasih nilai. Kalau kita jadi duri, kita kasih nilai yang lebih baik. Nah, ini manipulatif. Ya. Nah, kemudian perasaan itu juga kalau licik karena dia paling dipengaruhi. Dia nggak stabil. Paling dipengaruhi. Baik dengan kesehatan, oleh lingkungan, cuaca. Kalau kita sedang sakit, biasanya orang yang sakit, emosinya, perasaannya itu fluktuatif. Kadang cepat marah, kadang sedih. Lalu kemudian lingkungan juga. Kadang kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang penuh dengan sukacita, gampang kita sukacita juga. Bahkan cuaca pun juga.
Jadi ini sama sekali nggak akan membuat kita jadi uh, tepat memilih ketika menjadikan perasaan itu di depan kita. Tetapi sayang sekali kita sering sekali pakai perasaan di depan. Contohnya ketika di gereja kita merasa, kayaknya nggak ada hadirat Tuhan nih. Kita pakai, kenapa nggak ada hadirat Tuhan? Perasaannya, pujiannya, penyembahannya nggak naik. Kenapa nggak naik? Perasaannya. Nah, perasaan itu bisa dipengaruhi. Misalkan WL-nya orang yang Anda nggak suka, gitu ya. Jadi belum tentu, memang ini hanya contoh aja, saudara, maaf ya, ini contoh. Tetapi artinya begini loh, perasaan tidak bisa jadi patokan. Tidak bisa Anda biarkan memimpin Anda di depan. Ketika Anda sedih, jangan biarkan dia memimpin. Ketika Anda cemas, jangan biarkan dia memimpin Anda. Dan bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17, ada 3 hal yang dunia sedang kasih unjuk dan itu membuat kita jatuh. Itu keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Anda tahu, itu semua main di perasaan. Itu domainnya perasaan. Dan kalau Anda mau tahu juga bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 1-5, saudara, ketika Hawa digoda oleh iblis, saudara, Anda ngelihat Kejadian 3 ayat 1 ini, saudara ya. Waktu iblis ngomong kebohongan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu Hawa jawab, oh ya, pohon-pohon dalam taman ini boleh, tentu enggak. Semua ini boleh kami makan, tapi pohon yang di tengah itu jangan. Kata nanti kamu akan mati. Tapi ular itu berkata lagi, sekali-kali tidak akan mati. Ya, Anda ngelihat ya, tadi ini suatu kebohongan, pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, semua pohon jangan kamu makan. Ini kan bukan kebenaran. Ya, ketika disampaikan kebohongan, bukan kebenaran, Hawa nggak melakukan yang jahat, Hawa tetap taat sama Tuhan. Dan ini juga pasti ketika sekali kamu tidak akan mati, ini juga kebohongan. Sama pas saya percaya karena Adam dan Hawa tidak melakukan ketidaktaatan, dosa, bukan karena kebohongan, tetapi yang di sini, saudara-saudara, Anda ngelihat, ikutin nih. Iblis ngomong, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya mata kamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Di sini si iblis mana perasaan daripada si Hawa. Dengan kata lain begini, Hawa dibuat luka. Enggak, Allah nggak terlalu sayang kamu, dia nggak mau kamu jadi dia. Betapa lukanya Hawa. Selama ini Allah bilang, kalian serupa dan segambar dengan aku. Kok kenapa dia nggak mau jadi? Tuhan nggak mau aku jadi seperti dia. Disinilah ketika perasaan Hawa terluka, ketidaktaatan masuk, saudari. Jadi kejatuhan bukan dimulai dengan kebohongan, tetapi dimulai dengan perasaan kita digoncang. Seringkali, lebih banyak kali. Ya, kejatuhan bukan karena Anda nggak tahu kebenaran. Anda tahu kebenaran. Tetapi perasaan kita digoncang, saudari. Seringkali, Anda renungkanlah. Saya kadang-kadang susah berbicara karena memang nggak mudah untuk mengendalikan perasaan ini. Ya, jadi ketika kita punya emosi yang marah yang berlebihan, Anda ngelihat kan, orang tiba-tiba bisa melakukan yang jahat sekali. Ketika emosi yang nggak kekontrol, bahkan kita baca di berita-berita orang bisa membunuh, melakukan yang tidak pernah terpikirkan, saudari. Dimulai karena perasaannya, emosinya ditekan, saudari. Jadi jangan biarkan perasaan itu memimpin kita. Lalu bagi sebagian orang mungkin karena dia rohani, dibilang, oh iya Pak, iman yang harus memimpin kita. Karena Tuhan kan nanti akhir zaman ketika dia datang, dia mencari iman. Saudara-saudari, iman itu adalah alat bantu. Dia tidak dibutuhkan tanpa subjek. Artinya begini loh, ketika firman Tuhan katakan Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dengan kata lain dikatakan, kalau tidak ada yang kita harapkan, kita tidak butuh iman. Jadi iman itu bukan yang memimpin kita ke depan. Iman itu yang alat untuk kita meraih ataupun mendapatkan, menarik apa yang
diharapkan oleh kita. Ya, ini dia, saudari. Ya, jadi iman itu alat bantu. Dia nggak bisa di depan. Dia penghubung, seolah-olah dengan kata lain gitu, saudari. Ya, jadi ini dia. Dia bukan alat bantu, tapi dia penghubung. Dan kemudian kalau iman itu ada di depan, saudari, ya, Anda sedang mengusahakan iman. Artinya iman itu bergantung kepada kita, kepada Anda. Kalau iman itu bergantung kepada kita, maka kita menjadi nggak stabil sekali. Karena, saudari, iman bukan tentang kita. Nanti kita akan melihat. Ketika iman itu bergantung, itu tentang kita, maka Anda akan melihat bagaimana ketika kita sedang ditekan perasaannya, iman kita nggak jalan. Ya kan? Gitu. Ya, jadi iman bukan tentang kita. Iman itu sesuatu yang datang dari Tuhan. Jadi ini pun bukan. Jadi apa dong harusnya? Harusnya, saudari, urutannya adalah fakta, iman, dan perasaan. Nah, fakta yang kita maksud di sini adalah firman Tuhan. Ya, fakta adalah firman Tuhan. Memang fakta ada banyak yang lain, saudara-saudari ya. Tetapi fakta yang kita mau di sini adalah sisi rohani, adalah firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah fakta, benar, dan terpercaya. Kalau satu benar, maka semua digenapi, maka semua digenapin. Gitu, ya. Makanya Anda ngelihat bahwa Yesus adalah penggenapan seluruh tuntutan Taurat. Itulah yang digenapin, maka Yesus adalah segala sesuatu yang dijanjikan di hukum Taurat adalah benar. Dan hukum Taurat adalah benar, saudari. Ya. Nah, ini dimaksudnya fakta adalah benar. Anda percaya Yesus lahir di dunia? Anda percaya Yesus mati di salib? Anda percaya Yesus bangkit? Pak, kalau dia mati, mana kuburannya? Kadang-kadang kuburannya aja kalau kita pergi ke Yerusalem, saudara-saudari ya, ini dari sisi orang Katolik bilang ada di sini. Kalau yang satu lagi kuburannya di tempat lain, gitu ya. Nah, mana buktinya Yesus ada mayatnya? Lo nggak bisa dibuktikan itu karena Yesus bangkit, jadi nggak ada mayatnya. Nah, oleh sebab itulah yang harus dibuktikan adalah kebangkitannya. Di dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus katakan bahwa Yesus telah dikuburkan dan dia telah dibangkitkan. Jadi kalau kebangkitannya bisa dibuktikan, maka kematiannya pun bisa dibuktikan. Kalau kematiannya bisa dibuktikan, maka kelahirannya pun pasti ada. Benar nggak? Tapi bagaimana lihat saudara-saudari? Ya, di dalam 1 Korintus Paulus katakan bahwa ia telah menampakkan diri ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, kemudian ke-12 muridnya. Sesudah itu lebih dari 500 saudara sekaligus. Kenapa Tuhan mau show off? Bukan, saudari. Saat itu, saudara, saat itu dengan segala keadaan yang di saat itu, bahwa bukti dari segala sesuatu adalah kesaksian orang-orang. Saat itu nggak ada foto, belum ada foto, HP belum ada, jadi buktinya nggak bisa dari foto, video nggak ada, tetapi kesaksian orang-orang. Maka kalau Anda baca firman Tuhan, penuh dengan kesaksian-kesaksian. Petrus ngomong tentang kesaksiannya, ya. Kami menyaksikan sendiri bagaimana dia dia bangkit, ya. Kemudian Yohanes katakan juga kami sentuh, kamu pegang, itu kesaksian, ya. Jadi ada kesaksiannya, amin. Nah, kemudian ya, bahwa firman Tuhan itu teruji, tidak berubah dan kekal. Di dalam Mazmur, di firman Tuhan 12:7 katakan firman Tuhan itu murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur perburuan di tanah. Kalau 7 kali dimurnikan, artinya unsur peraknya itu murni sekali. Firman Tuhan itu murni sekali. Artinya tidak tercemar. Ketika Anda baca firman Tuhan, itu tidak tercemar. Baik di dalam kalau bahasa aslinya gitu ya, itu tidak berubah, tidak tercemar, tidak ada penambahan-penambahan, saudara. Kemudian di dalam Matius 24 ayat 35 Tuhan katakan, langit bumi lenyap, tapi firman-Ku kekal selamanya. Jadi Anda ngelihat nggak?
firman Tuhan itu teruji, tidak berubah, dan kekal. Jadi ini nilai yang paling tinggi. Firman Tuhan itu mempunyai nilai paling tinggi. Dia teruji, dia nggak berubah, dan dia kekal. Yang lain itu bisa berubah. Fakta yang bisa berubah, contohnya saudara, ketika zaman dulu, gitu saudara, ya mungkin 1000 tahun yang lalu, mereka bilang bumi itu datar, dan itu dianggap fakta, itu dianggap kebenaran. Kemudian ketika kita bertumbuh, pengetahuan bertambah, manusia pengetahuan bertambah, mereka akhirnya tahu bahwa bumi itu bulat. Nah, faktanya itu berubah dari bumi datar ke bumi bulat, saudara-saudara. Itu adalah fakta manusia. Tapi Alkitab nggak pernah berubah. Jadi tentu fakta di Alkitab, fakta firman Tuhan jauh lebih tinggi nilainya. Ini bahkan paling tinggi karena dia nggak berubah, dia kekal, dan dia benar, karena dia itu sudah disebut teruji, saudara. Amin. Dan yang ketiga buat saya yang paling penting setelah ini adalah firman Tuhan itu adalah realitas, kenyataan. Bukan mudah-mudahan. Saudara-saudari, sering kali orang percaya ketika baca firman Tuhan dan ketika kita menemukan janji Tuhan, kita anggap itu janji di dalam konsep manusia. Dalam konsep manusia, janji itu bisa terjadi, bisa enggak. Benar nggak? Tetapi di dalam konsep firman Tuhan, di dalam konsep Tuhan, janji Tuhan itu iya dan amin. Makanya dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan, apa yang difirmankannya akan dilakukan. Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Artinya begini, kalau kita belum lihat, itu bukan berarti nggak terjadi. Kalau kita nanti belum datang, bukan berarti itu nggak akan datang. Tetapi pasti dilakukan, pasti terjadi, pasti digenapi. Di bumi sempurna segera, saudari. Amin. Jadi bukan mudah-mudahan, bahkan di dalam Roma 5, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan dari siapa? Pengharapan dari Tuhan tidak akan mengecewakan. Bukan pengharapan dari manusia. Pengharapan dari firman Tuhan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bikin janji, maka bagi Tuhan, kebenarannya adalah apa yang Tuhan ngomong, itu adalah sudah menjadi realitas, sudah jadi kenyataan. Saudara, tangkap ini. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka di dalam kebenaran, dimensi roh, maka itu sudah menjadi kenyataan, itu sudah menjadi realitas, saudari. Anda tangkap? Janji-janji Tuhan, jangan kita ngelihat kapan ya. Anda harus mulai melihat bahwa janji Tuhan itu suatu realitas, suatu kenyataan. Bukan hanya sekedar janji ataupun yang saya mau harapkan itu terjadi. Bukan, saudara. Kita harus mulai melihat firman Tuhan, janji itu adalah realitas, kenyataan. Coba Anda renungkan, ini benar-benar sesuatu. Ya, ketika Tuhan berfirman, maka di mata Tuhan itu sudah jadi kenyataan. Ketika dia bilang, bilur-bilur Yesus, bilur-bilurku, lalu Tuhan yang ngomong ya, bilur-bilurku sudah menyembuhkan kamu. Itu di mata Tuhan sudah menjadi realitas. Sebab itu mari kita sama melihat hal seperti ini. Jadi inilah, fakta adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu benar. Nggak ada bohongnya, nggak ada celahnya, karena sudah teruji. Dan dia nggak berubah, sehingga nilai dia, dan dia kekal, sehingga nilainya paling tinggi. Dan juga firman Tuhan itu adalah realitas, kenyataan, walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum terima, tapi di mata Tuhan itu menjadi realitas, kenyataan. Amin, saudara. Makanya, dan kalau ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa, Yohanes 17 katakan, Tuhan ngomong, Bapa mengasihi mereka sama seperti Bapa mengasihi aku, mengasihi Yesus. Yesus ngomong seperti itu, saudara, bahwa Anda dan saya dikasihi oleh Bapa seperti Bapa mengasihi Yesus. Itu realitas, kenyataan. Walaupun perasaan kita, saya nggak merasa. Itu bukan tentang perasaan, itu realitasnya, saudara. Karena perasaan kita deceitful. Dan ketika dikatakan, ia tinggal dalam aku dalam dia, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus dalam kita terima dagingku dan minum darahku, artinya iman kepada karya Tuhan Yesus. Saya nggak merasa Yesus ada di dalam saya nggak merasa saya di dalam Yesus. Bukan tentang perasaan Anda.
Demikian juga ketika dikatakan oleh biru-biru kamu telah sembuh, jangan pakai perasaan, ini masih sakit. Ini Anda mulai pegang, ini realitasnya. Ketika Tuhan katakan, di dalam Kristus kamu dapat melakukan segala sesuatu, Anda jangan bilang, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ini Anda pegang sebagai realitas. Karena semua janji-janji Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita rasakan, saudari. Amin. Baru sesudah fakta ini, maka barulah kita ngelihat iman. Dan saya mau katakan, iman itu pemberian. Banyak orang, iman itu bersumber daripada kita. Bukan, saudari. Banyak sekali ayat-ayat di firman Tuhan yang menunjukkan bahwa iman itu pemberian. Iman itu datang karena Yesus. Di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Kata percaya ini sebenarnya iman, pistos, saudara. Jadi iman itu adalah karunia. Karunia itu pemberian. Banyak kita melihat iman itu adalah usaha kita. Bukan, iman itu pemberian. Dan bahkan Petrus sendiri ngomong dalam 2 Petrus 1, saudara-saudara, terjemahan IMB, dari Simon Petrus, orang hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang telah memperoleh iman yang sama. Petrus katakan, iman kita dengan iman dia sama. Iman yang sama ini ketika Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah dalam Kisah Para Rasul, dan dia menemukan orang lumpuh, iman ini mengatakan dalam nama Yesus bangkit dan berjalan terjadi. Dan iman ini, saudara-saudari, yang Petrus milikin sama diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita, saudari. Amin. Jadi ini dia. Iman adalah pemberian. Banyak dari kita nggak melihat pemberian. Iman itu harus usaha kita. Enggak. Iman itu udah ada di dalam diri Anda dan saya. Oke? Yang butuh, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita terus terhubung, terfokus sama Yesus. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Ini ya, saudari. Jadi kita ngelihat kepada Yesus. Anda bayangkan, saudari, ketika wanita pendarahan datang kepada dia mau mencari kesembuhan. Dia bukannya beriman, saya beriman saya pasti disembuhkan. Bukan, saudara. Dia bukan beriman saya pasti disembuhkan. Dia beriman bahwa Yesusnya. Makanya itu dia sentuh Yesusnya. Itu adalah point of contact. Artinya itulah cara terhubung dia dengan Tuhan Yesus karena iman dia kepada Yesus. Bukan imannya saya bisa disembuhkan. Kalau iman saya bisa disembuhkan, dia nggak perlu datang. Dia jauh-jauh aja dari Yesus. Tetapi itu point of contact-nya. Dia sentuh, saudara-saudari. Ya. Jadi itulah. Dia bukan percaya dia bisa disembuhkan, tetapi dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Amin, saudara-saudari. Oleh sebab itulah, iman itu adalah memandang kepada Tuhan, kepada Yesus. Abraham pun, saudara-saudari, ketika dia mempersembahkan Ishak, ya, yang membuat dia bertindak adalah dia percaya, bukannya dia percaya pada diri dia percaya bahwa Allah sanggup. Jadi dia iman dia kepada Allah. Allah sanggup menghidupkan lagi anaknya kalau dia korbankan. Imannya kepada Allah. Anda ngelihat? Tapi seringkali kita nggak menyadari ini. Kita membuat iman itu berfokus kepada kita. Saya harus percaya. Saudara, Anda sudah diberikan iman. Iman Anda aktifkan dengan cara Anda dan saya terhubung dan terfokus pada Yesus. Bagaimana? Simpelnya saya mau katakan begini. Ketika Anda mulai segala sesuatu tentang Yesus, bahwa bukan tentang ini saya percaya saya bisa disembuhkan, saya percaya saya bisa dipulihkan. Bukan, saudara. Ini tentang Yesus. Saya percaya dia mau
menyembuhkan saya. Dia mau memulihkan saya. Saya percaya dia mau, kemudian saya percaya dia telah melakukannya. Kenapa? Karena dia sanggup dan dia sudah bayar, dia sudah berikan pemulihan itu, kesembuhan itu, berkat itu. Saudara, ini ketika Anda mulai berbicara, apa yang harus saya lakukan supaya sembuh? Apa yang harus saya lakukan supaya saya diberkatin? Oh iya, saya harus doa 3 hari 3 malam. Saudara, ini bukan tentang iman. Ini tentang apa yang Anda lakukan. Iman adalah tentang Yesus. Ibrani 12 ayat 2, dengan mata tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita. Anda lihat pribadinya, Anda ngelihat karakternya, Anda ngelihat kasihnya. Wow, Tuhan pasti mau menyembuhkan saya. Dan Tuhan pasti lakukan karena dia telah lakukan dan dia sanggup, dia punya kuasa dan dia sudah bayar. Maka iman kita aktif, saudari. Amin. Lalu bagaimana dengan perasaan? Perasaan datang yang terakhir. Dan saya mau katakan, perasaan adalah hasil. Perasaan bukannya di depan kita. Perasaan adalah hasil ataupun buah. Di dalam Roma 5 ayat 1-2, saya percaya teman IMB, kita dibenarkan oleh iman. Nah, oleh iman, saudara ya, telah berdamai. Kata berdamai ini artinya peace, damai sejahtera dengan Elohim, dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui dia kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman, di mana kita oleh iman berdiri tegak dan bersukacita. Damai sejahtera, sukacita, pada akhirnya hasil dari iman. Nggak bisa berdiri sendiri. Ketika perasaan di depan, dia akan berdiri sendiri, saudara. Ketika iman berpaling melihat kepada perasaan, maka runtuh. Tetapi ketika perasaan melihat kepada iman terus, maka hasilnya adalah, buahnya adalah damai sejahtera, buahnya adalah sukacita, buahnya adalah ketaatan. Perasaan kita adalah kita menjadi, buahnya adalah, atau perasaan adalah kita mau melakukan. Makanya dalam Yohanes 1 Yohanes katakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan firmanku. Saudara, sering kita melihat ini syarat. Ini bukan syarat. Barang siapa mengasihi aku, ini kan feeling, perasaan ya. Buahnya malah, ini feeling, perasaan mengasihi Tuhan tuh buah, saudara-saudara. Karena kita melihat iman. Karena iman ini bersandar pada fakta firman. Ketika Anda lakukan ini, terus melihat fakta kebenaran firman Tuhan, Anda bersandar pada dengan iman, maka perasaan kita akan mengasihi Tuhan dan akhirnya hasilnya ketaatan melakukan firman Tuhan. Tapi ketika kita mulai membiarkan perasaan kita jadi liar, maka dunia akan masuk, kita akan tergoda, kita akan meragukan Tuhan. Amin, saudara. Jadi perasaan adalah buah dari bersandar pada iman, saudari. Dan perasaan itu harus dikendalikan, saudari. Perasaan harus dikendalikan. Atau dengan kata dilatih. Saya sering memperumpamakan gini, perasaan itu seperti kuda liar. Kalau Anda biarkan, maka kuda liar itu nggak pernah bisa Anda tunggangin, nggak akan berguna, bahkan Anda akan diinjak-injak. Tapi ketika Anda mulai latih, Anda mulai kendalikan, walaupun mungkin gak cepat, tetapi akhirnya itu akan berguna. Kuda liar itu akan jadi kuda yang jinak. Ya, Anda mulai bisa mengendalikan diri, istilahnya mengendalikan diri buat kita, perasaan kita bisa dikendalikan, maka itu akan bermanfaat sekali. Amsal katakan, ayat 16:32, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ini sabar tentang perasaan, saudara. Orang yang menguasai dirinya, perasaan lagi, saudara, melebihi orang yang merebut kota. Jadi dengan kata lain, itu nggak mudah. Orang yang mau merebut kota, prajurit, mereka harus dilatih jadi prajurit yang tangguh. Benar kan? Jadi ketika Anda mau mengendalikan perasaan, itu butuh latih. Nggak langsung jadi, nggak masalah, tapi Anda harus mulai latih. Latihnya bagaimana? Latihnya adalah Anda terus mulai fokus kepada fakta, menempatkan firman Tuhan menjadi yang memimpin kita.
Kalau Tuhan bilang Anda sudah sembuh, Anda terus percaya, Anda terus melihat itu, jangan izinkan perasaan, ini belum, aduh sakit tambah parah. Anda jangan lihat kayak begitu, saudara. Jangan biarkan perasaan jadi kuda liar. Anda mulai tempel dengan iman bahwa saya terhubung dengan Yesus. Yesus mau, Yesus sanggup, dan Yesus telah. Perasaan kita lama-lama harus tunduk. Amin. Dan juga yang lain, bukan hanya kesembuhan, tapi semua persoalan Anda. Maka Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Amin, saudari. Saya minta tolong renungkan semua kebenaran ini dan mulai lakukan, saudara. Kebenaran yang simple, tetapi akan menjadi dahsyat ketika kita mulai lakukan. Fakta firman, iman dari Tuhan, perasaan adalah hasil buah dari bersandar pada iman. Iman gak bisa sendiri. Iman harus bersandar kepada fakta firman Tuhan. Amin. Haleluya, saudari. Yuk kita tutup dengan doa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman. Buat firman-Mu yang ya adalah dan amin, Bapak. Dan firman-Mu yang adalah teruji, terpercaya, yang tertinggi dari segala sesuatunya, yang Kau jamin bahwa itu adalah suatu yang pasti dan telah terjadi. Firman Tuhan adalah realitas di mata Tuhan dan harus menjadi realitas kenyataan di mata kami juga. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kami terima kebenaran firman, janji-janji Tuhan semua dengan iman yang datang daripada-Mu Tuhan, bukan daripada kami. Kami mau terhubung dan fokus sama Tuhan Yesus aja. Segala yang dari Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi kami sehingga Tuhan selalu mau memberkati kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Apapun juga, hari ini ketika ada yang sakit, Anda harus tahu bahwa Tuhan mau menyembuhkan, dan bukan itu saja, Tuhan telah menyembuhkan Anda hari ini. Anda yang mengalami juga masalah, hari ini ketika Anda membutuhkan pemulihan, Tuhan mau memulihkan Anda dan Tuhan telah memulihkan Anda. Anda yang mengalami tekanan, Tuhan mau mengangkat tekanan-tekanan itu dan Tuhan telah mengangkat semuanya. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan maha kuasa. Sebab itu keadaan kita menentukan dan kita mengatakan kepada perasaan kita, engkau harus tunduk kepada firman dan iman. Sehingga segala perasaan kita, perasaanku, perasaan kita semua harus bersandar kepada firman dan iman, sehingga menghasilkan buah yang datang dari Tuhan, sukacita, kesabaran, pengendalian diri. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami tuntunan, pimpinan, kekuatan untuk kami bisa mengendalikan perasaan kami, sehingga seturut sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat, kemuliaan, syukur hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang telah menerima segala yang Tuhan berjanjikan dan berikan, katakan amin. Tuhan berkati kita semua.